Yap, masih bersama saya Sultan Rifandi dalam program Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kita sudah banyak tadi berbincang-bincang membahas seputar ilmu, ya, jangan sampai salah memilih guru, memilih tempat menuntut ilmu dan lain-lain sebagainya. Tapi tadi Gus Yunan menyampaikan bahwa seharusnya semakin banyak ilmunya maka akan semakin terbentuk karakternya, semakin baik akhlak perilakunya. Tapi problemnya sekarang banyak orang pinter tapi mungkin akhlaknya ini yang tidak berbarengan dengan ilmunya. Iya, Saya jadi teringat Gus, ada ungkapan mahfuzat yang al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Kan kira-kira iya, begitu ya betul. Gus ya. Jadi semakin banyak kita melakukan kesalahan, kemaksiatan, kemungkaran, ilmu itu, cahaya itu akan tertutup. Iya. Bagaimana kita menghindari semakin pinter kita tapi akhlak kita nggak seperti itu juga Iya. gitu loh. Nah, bagaimana kira-kira Gus? Mungkin salah satunya di antara kegagalan pada dirinya sendiri atau pada sistem pola pendidikan yang tidak mengintegrasikan antara tiga pilar agama itu, rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Bahwa Oke. itu sesungguhnya satu kesatuan. Meskipun dalam pembelajaran tentu saja ada dapurnya sendiri-sendiri, Yap. ada kitabnya sendiri-sendiri. Iman melahirkan ilmu akidah, ya. Islam itu melahirkan fikih dan muamalah, sementara ihsan melahirkan akhlak dan tasawuf dengan corak masing-masing itu, Mas. Nah, ini dalam dunia taklim, pendidikan, tadris, pengajaran perlu ditekankan kembali bahwa ini integral loh, ini satu kesatuan loh. Karena kalau satu-satu saja, ini sesungguhnya warnanya kan karakternya beda-beda, Mas. Betul. Kalau akidah itu kan nggak bisa ditolak-tolak, itu cuma satu, ya la ilaha illallah gitu kan. Betul. Tapi ketidakmampuan mempelajari akhlak dan tasawufnya membuat penerapan tauhid la ilaha illallahnya ini bisa menyakiti, bisa kurang elok gitu ya. Sembarangan menegakkan tauhid, sembarangan menyakiti perasaan orang lain, lupa teladan baginda Nabi. Baginda Nabi diangkat oleh Rasul sebagai Rasulullah, mendapat Iqra, nggak ujuk-ujuk besok paginya langsung bongkari patung-patung baca di berhala di Ka'bah kan ya. Iya, Kan nggak langsung begitu. ngancurin berhala. Iya, nggak langsung. Tapi ada tuntunan ilahi. Nah, ini artinya corak fikih yang penekanannya adalah kalau enggak begini maka batal. Ada pendekatan sah dan batal saja. Jadi ibaratnya kacamatanya hitam putih, Mas. Nah, pendekatan kayak gini ditarik kepada perilaku, kepada diri, kan orang cenderungnya cuman ada aku sama kamu. Yap. Dan kecenderungan kita adalah kalau kebenaran itu mesti dihubungkan dengan kita. Kalau kamu belum tentu benar, kan kebanyakan begitu. Kekeliruan di situ. Iya. Mungkin termasuk di salah satu kejadian yang di Semeru itu kali Gus ya, yang orang nendang sesajen itu. Iya, itu kan itu tadi integrasi antara kebenaran, kearifan dan keindahan itu belum integral, Mas. Belum integral. Kita akidah ya kita semua harus kokoh. Namun dalam mendeliverkan kepada orang lain kan tetap ada panduan dari Al-Qur'an. Ud'u bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang penuh kearifan. Kita diminta geser nih dalam mendakwahkan, ngajari orang lain ya. Dalam memigrasikan dari ketidaktahuan menjadi tahu, kan perlu dengan kearifan, perlu dengan kesabaran. Lah kalau enggak Nabi Muhammad coba ketika habis dakwah di mana itu kan terus berdarah, terus malaikat turun. Kalau minta sama Allah, aku bangkit, aku angkat gunung untuk ke kaum yang membuat engkau berdarah, enggak nerima begitu. Lalu baginda Nabi menjawab, jangan. Allahumma hdi qaumi, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kaumku, barangkali anak turunnya nanti mengerti, memeluk agama Islam ini. Nah, pengenalan dan pengakuan kekokohan tauhid kita dalam mendeliverkan, mensyiarkannya, mewujudkan secara cinta kasih, secara kasih sayang, jangan sampai pengen instan. Baginda Nabi juga enggak menyuruh
tidak meneladankan instan. Bahkan coba Nabi Nuh saja yang usianya 950 tahun cuman punya pengikut berapa dalam riwayat? 70 atau 80 gitu. Ya iya kan. Nabi Nuh tidak sampai ingin seinstan itu. Karena justru itu juga bagian dari yang mengasah sabar kita. Terus kita gimana ya caranya saudara kita orang itu terus bisa paham. Itu kan juga bagian sabar dari kita, mengasah kita. Ingat hadis Nabi, Mas Sultan, yang saya ingat Nabi. Bahwa Muslim yang berada di tengah masyarakat lalu menerima cobaan-cobaan dalam hidupnya, ujian-ujian dalam hidupnya, itu jauh lebih baik daripada Muslim yang menyendiri, tidak bermasyarakat, sehingga tidak pernah terasah. Lah, sabar itu cuma jadi konsep kalau kita nggak hidup bermasyarakat. Masyarakat kan tidak homogen, tidak heterogen, majemuk. Ada yang punya kemauan sono. Nah, sabar itu akan menjadi mematangkan jiwa kita, pembuktian nyata di dunia nyata, bukan di dunia kesendirian. Maka itu dinyatakan oleh Imam Ghazali, tidak disebut dermawan orang yang tinggal di atas gunung. Dermawan adalah konsep. Kan hanya menjadi dia diisi kepala saja, tidak terbuktikan. Dan kenapa mau dermawan nama siapa, dia tidak pernah berbagi. Nah, dia harus berbagi dan terasah di dunia nyata. Jadi sekalipun dia ahli ibadah, betul-betul wah luar biasa sekali ibadahnya, tapi sendirian itu tidak lebih baik. Tapi ada yang lebih baik, yaitu maka istilah sekarang sufi-sufi perkotaan. Iya, sufi-sufi kota tetap bisa jernih hatinya, tetap bisa sabar, terasa, itu luar biasa dalam kehidupan. Meskipun tetap akan ada hamba-hamba Allah yang Allah takdirkan memuja dan memuji Allah dalam kesendiriannya. Begitu. Nah, artinya kan dalam konteks menuntut ilmu, balik lagi ke tema ya Gus ya. Ini kan sekarang kita bisa temukan dimanapun, di gadget, buka Gus Yunan itu banyak banget tuh ceramahnya tuh. Nah, tapi apakah definisi menuntut ilmu itu hanya sebatas itu saja, Gus? Artinya apakah ketika kita nonton di YouTube, di sosial media, di gadget itu, apakah beda dengan kita datang ke guru langsung, belajar, bertemu, bertatap langsung, atau sebetulnya ya sama aja metodenya? Kita akan jawab di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam program Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Gak kerasa Gus, kita sudah di segmen terakhir. Tadi sudah banyak sekali kita membahas betapa pentingnya memilih guru, betapa pentingnya mempelajari keilmuan, bermasyarakat, tidak hanya sekedar asyik dengan ibadah sendiri. Tentu boleh, tentu baik, tapi yang lebih baik adalah bagaimana kemudian kita bisa menebarkan kebaikan ke dalam tatanan masyarakat. Nah, tapi dalam konteks menuntut ilmu, sekarang teknologi berkembang sangat pesat. Keniscayaan kita tidak bisa menghindari adanya teknologi, sosial media, dan itu semacam menjadi agama baru bagi anak-anak muda nih Gus nih. Kita ketinggalan sejadah, kita ketinggalan Quran, ya oke lah. Ya sudahlah, tapi kalau ketinggalan handphone, wah itu bisa seperti hilang setengah dari kehidupan kita. Nah, kan banyak YouTube itu yang mengajarkan ilmu. Gus Yunan juga kita bisa tonton di YouTube. Tapi apakah sama derajatnya? Apakah sama manfaatnya? Apakah sama kedudukannya ketika kita menonton ilmu, ya menuntut ilmu di teknologi, di YouTube, di sosial media, dengan kita datang langsung ke guru, Gus? Begini Mas, ada pepatah yang menyatakan mengalami, melihat langsung, merasakan itu berbeda dengan tidak hadir di tempat. Jadi konsep agama kita kan juga bukan sebatas ilmu yang isi otak loh. Anda perlu melihat dengan mata kepala sendiri, merasakan kehangatannya, merasakan keramahannya. Yang ini kan tidak terlihat dalam pandangan secara langsung ya. Gitu, ya. Hanya
mendengar konsep-konsep yang dibicarakan atau yang seperti ini juga ya kita ya. Nah, ada sisi yang minus dalam belajar lewat gadget saja, yaitu tidak adanya kita tidak tahu kesehariannya, tidak tahu yang diucapkannya ini sesungguhnya terpraktekkan nggak oleh dirinya sendiri. Ya. Ini kita nggak misahin di situ bahwa seorang tenaga pendidik tadi itu di dalam Al-Hikam dan sebagainya harus selain ucapan-ucapannya menggerakkan kita ingat sama Allah, kita melihat bukti nyatanya bahwa dia sendiri adalah pelaku pertama dari apa yang diucapkannya. Nah, itu. Jadi kesatuan antara kebenaran yang mengisi benak dan hatinya dan keindahan perilakunya itu. Namun tidak bisa dihindari, Mas, bahwa zaman sekarang memang gadget waktu itu sesuatu yang dalam agama kita kan dinyatakan lil wasail hukmul ghoyah ya. Sarana itu akan punya hukum boleh tidaknya sesuai tujuannya apa begitu. Nah, kalau digunakan untuk nambah ilmu karena ada ulama-ulama kita yang jauh ya. Nah, jadi itu sangat membantu sekali kita untuk dapat ilmu. Namun itu tadi seperti tadi tracking dulu. Seperti Imam kalau bahasanya dalam Adabul Alimul Ta'alim itu kan pelajari seksama engkau mau nyari ilmunya pada siapa. Ya, dalam dunia ini, dunia di YouTube, di internet dan sebagainya, kita cari tahu dulu beliau ini siapa, kemudian pendidikannya di mana saja, kemudian track recordnya seperti track apa, record kiprah nyatanya, ya kiprah nyatanya dalam kehadirannya, kemanfaatannya dalam dunia nyata, sumbangsihnya gitu. Nah, itu baru nanti kita ikuti ya, kita ini karena tetap ini ya Mas, kita harus bisa pilih-pilih ya, karena hukum penggunaan sarana dalam agama Islam adalah dia tergantung tujuanmu gitu. Nah, karena justru disitulah titik kuatnya penggunaan gadget, juga ada titik lemahnya ini. Titik lemahnya tetap pada sewaktu-waktu itu kita punya kontak dengan secara dunia nyata dengan tokoh agama ya yang kita pilih, sehingga kita di situ bisa hati yang tersambung ya Mas ya. Jadi bukan berarti tidak boleh dan menolak perkembangan ya Gus ya, tapi ada poin-poin tertentu yang tidak bisa didapatkan dalam teknologi, tapi itu didapatkan secara langsung secara nyata ya, dan itu tidak bisa kita hindari. Termasuk juga ini ada gejala juga Gus, ketika mengikuti pengajian di banyak tempat di beberapa kota contoh lah ya Gus ya, itu lebih mengedepankan pada perubahan atribut-atribut. Itu bagaimana Gus? Kalau hanya mendasarkan perubahan atribut saja, itu kan berarti dia hanya mengambil sepertiga dari pilar agama ini kan, 3 rukun agama, yaitu iman, Islam, ihsan ya. Jadi kalau boleh disebut bagian Islam yang mengatur fikih itu kalau boleh disebut diwakili adalah wadah, bicara casing. Casing. Bicara ya, itu luarnya saja ya Gus ya. Tapi sebenarnya ketika kita menuntut ilmu, perilaku kita, justru perilaku kita ya, mentalitas kan Allah tidak mengubah suatu kaum sampai hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu merubah bi anfusihim, apa yang di dalam dirinya. Berarti apa itu? Mindset, pola pikir, mentalitasnya dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi adanya keragaman, ini kan ada di dalam diri. Betul Harusnya pertumbuhan itu dari dalam. Sekarang bahasa kasarnya gini Mas Sultan ya, antara air sama cangkir, orang nggak punya air tapi menyediakan cangkir gitu. Tapi
cangkir itu dibuat justru untuk mewadahi air harusnya. Gitu. Ya ini, jadi kita casing luar kita ini sebagai wujud kita punya hati yang indah begitu. Jadi ada sehingga tidak terbalik adanya istilah kemunafikan itu karena mulai dari luar dan di dalam tidak segera terperbaiki justru itu. Jadi yang paling sejahterakan hati, kayakan hati, lalu luar ini akan terperbaiki sesuai dengan dalamnya. Jadi perubahan itu harus ya luar dan dalam ya Luar Gus ya, dalam. tidak hanya luarnya saja atau dalamnya saja. Betul. Nah, ini kita sudah banyak membahas terkait menuntut ilmu dalam pandangan Islam Gus Yunan. Mungkin Gus Yunan sebagai penutup ingin menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya anak-anak muda nih Gus, untuk semangat menuntut ilmu, juga semangat memperbaiki diri dan akhlaknya. Jadi sekarang banyak orang pintar tapi banyak orang nggak berakhlak Gus. Iya. Silakan Gus. Kita harus tahu bahwa tujuan kita mencari ilmu itu adalah mendukung fungsi kekhalifahan kita di muka bumi ini, sehingga ilmu yang kita serap harus juga kita pulangkan ke hati kita. Ini kira-kira akan merusak fungsi kekhalifahan kita di dunia atau mendukung dan mensupport. Kalau ini pengetahuan yang kita terima, ajakan yang kita izinkan masuk ke dalam otak kita itu adalah ajakan yang bertentangan, justru akan merusak fungsi kekhalifahan kemanusiaan kita, justru akan memecah belah, justru akan memporak-porandakan kebersamaan, maka hati kita lah yang bicara. Untuk tidak menyerap, apalagi mengadopsi, kemudian menginternalisasikan nilai-nilai keilmuan itu lalu menjadi ideologi diri yang malah bertentangan dengan fungsi dari diciptakannya manusia, yaitu bahwa alam semesta dan isinya ini diamanahi oleh Allah kepada kita semua. Demikian Mas mungkin yang saya bisa berikan. Luar biasa sekali. Jadi semoga dengan apa yang disampaikan tadi oleh Gus Yunan, kita mampu menerapkan, mengimplementasikan bahwa sebagai anak muda tetap haus akan ilmu, dan juga jangan cuman pinter sendiri kan gitu kira-kira Gus ya. Perubahan akhlak dan bermasyarakatlah untuk membawa kebaikan dan ilmu yang kita dapatkan sehingga bisa kebaikan itu menyebar ke banyak tempat. Terima kasih Gus Yunan telah mengajarkan kita banyak hal. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Gus Yunan bisa kita serap dan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga saya ingin selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap jaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada, gunakan masker, jaga jarak, dan bagi yang belum vaksin, yuk segera vaksinasi agar kita terhindar dari segala macam gelombang virus berikutnya. Tetap saksikan pada episode-episode selanjutnya karena akan masih banyak sekali pesan-pesan bermanfaat yang akan bisa kita dapatkan dari program ini. Jadi tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.